Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsani ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyahtatim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, bapak jamaah sekalian. Wabil khusus al-mukarram al-ustadz Dr. Andes Ahmad Dasuki, al-mukarram al-ustadz Amin, al-mukarram yaitu Bapak Haji Salihin, al-mukarram Bapak Haji Banjir, al-mukarram Bapak RT 07 Bapak Ahmad Fauji, Bapak RT 010 Bapak Nur Ali, sahibul bait Bapak Wari berserta keluarga besar, dan yang punya hajat pada malam hari ini yaitu Bapak Aceng Sudrajat, yang mana dia akan menghintankan dia punya putranya yang bernama Akmal di Gantara. Mudah-mudahan putra dari sahibul bait ini nanti setelah dihitan, kita doakan akan menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, diberikan kemudahan dalam belajar, dan juga nanti kelak menjadi anak yang soleh, dapat berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mengharapkan syafatul uzman nanti yaumil qiyamah. Para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diundang oleh sahibul hajat dalam rangka yaitu mohon doa kepada Allah. Ia bersyukur kepada Allah yang mana dia punya putranya yaitu Akmal di Gantara ini. Dia sekarang sudah berani untuk mau dihitam. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama, insya Allah nanti dalam rangka dihitan hari apa ya hitannya? Besok ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, semua tidak ada gangguan suatu apapun, sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena memang hitan ini adalah merupakan satu kewajiban. Menurut Imam Syafi'i, hitan ini adalah wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Jadi dengan wajib ini, karena bagi laki-laki ini dituntut dengan beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu kalau belum dihitam, berarti istinjahnya itu, taharahnya itu masih ada najisnya. Makanya dianjurkan untuk laki-laki ini dihitam agar kelak nanti pelaksanakan ibadahnya
yaitu nanti sah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitan ini memang kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, yaitu sebagaimana dikatakan ihdatana Ibrahima wa huwa samanuna sana bil kudum. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah suruh berkhitan. Nabi Ibrahim berkhitan itu pada usia 80 tahun ya. Jadi sudah usia 80 tahun diperintah oleh Allah suruh berkhitan. Dan nabi-nabi yang terdahulu itu juga dia sudah dihitan ya. Nabi Muhammad lahir sudah dihitan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semua itu dia lahir sudah dihitam. Tapi Nabi Ibrahim ini belum dihitam, diperintah oleh Allah suruh dihitam. Jadi Nabi Ibrahim itu memang pada waktu itu beda hitam dengan sekarang ya. Tanah Ibrahim itu menghitam dirinya sendiri ya. Kalau kita sekarang apa? Banyak ya dokter, banyak bengkong gitu ya untuk dihitam. Kalau Nabi Ibrahim dia menghitam sendiri, diperintah oleh Allah. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu menghitam dengan kudung ya, kudung, karena dulu belum ada alat seperti sekarang, belum ada gunting ya, belum ada ya alat-alat pisau atau silet dan lain sebagainya, bil kudum. Jadi kudum ini dikatakan apa? Kapak atau kampak gitu ya, atau kudum juga itu dikatakan tempat. Di situ dikatakan ada tempat yang namanya kudum. Nah Nabi Ibrahim itu menghitam dirinya sendiri. Dia pergi ke tempat yaitu agak jauh. Nah, agak jauh dari situ dan juga apa? Dia malu. Dia hitam sendiri, dia ngumpet gitu ya. Pas dia siap-siap dia mau hitam, kemudian dia apa? Dia taruh di atas batu ya. Ditanggalin batu. Kemudian tanggalin batu itu dengan apa? Kafak. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia kafak apanya? Kulitnya itu. Nah ini. Tapi bagus lempeng kan gitu ya. Kalau nggak lempeng bagaimana? Kena ya bisa buntung ntar ya. Nah itu di situ. Kami itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia apa? Dia kapak kulitnya itu apa? Ya putus. Itu dihitan sendiri. Jadi hitan ini memang kita mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah benar, ikutilah agama yang dibawa oleh Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Kemudian itu maka itu adalah bukan apa? Orang-orang yang musyrik. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini memang mengikuti agama-agama dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semua hanya itu apa? Terus kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini terus Nabi Muhammad mengikuti, baik masalah khitan, masalah haji, itu semuanya apa? Mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Nabi juga menghitan. Dia punya cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dihitam. Jadi hitan ini memang merupakan satu yang
bertujuan untuk beribadah ta'abud ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya putra putri kita ini setelah dihitam, kewajiban orang tua itu untuk mendidik, yaitu pertama adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladahum bis-sholati iza balagha sab'a sinin wadrib iza balagha asyara sinin. Perintahkanlah anakmu itu sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Jadi dianjurkan apa? Dari usia 7 tahun itu sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Dalam arti diajari, bukannya diperintah aja ya, diajari cara-cara untuk sholat. Kalau diperintah aja kadang-kala bukan makin benar ya. Udah sono sholat, sono kamu sholat kan gitu ya. Waktu maghrib berangkat anak-anak itu, tapi sampai di musola itu bukan sholat, main, bercanda, malah ganggu orang yang sholat. Udah orang sholat itu dia apa? Datang dah, pas giliran udah Allahu Akbar semua datang, tapi datangnya bukan sholat ya, dia ganggu, dia bercanda, dia teriak. Nah itu kalau disuruh aja, ayo sholat sono kamu sholat kan gitu ya, udah ya, paling tidak orang tuanya juga apa, ikut sholat aja. Orang tuanya sholat, anaknya sholat, dibimbing, diajari bareng. Nah ini namanya apa? Mendidik. Jadi sholat itu memang ibadah yang sangat penting. Kenapa dianjurkan umur usia 7 tahun dan umur 10 tahun disuruh gebuk kan gitu ya. Tapi gebuknya ini jangan yang membahayakan. Dianjurkannya apa? Gebuklah, pantatnya boleh, tapi jangan yang apa? Yang bahaya. Ya kalau misalnya muka, tangan, badan itu apa? Jangan, karena itu yang membahayakan. Dalam arti mendidik ya, mendidik itu kita didik, kita ajari, kita awasi, dan kita ajak. Itu namanya mendidik anak-anak kita agar apa? Agar dia bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kenapa? Karena kalau udah lewat dari 10 tahun, bentar usia itu dia apa? Usia balik. Misalnya usia balik itu 12 tahun atau 15 tahun. Nah di usia balik ini nanti dia sholatnya sudah benar, sholatnya udah rapi, sholatnya udah apa? Sudah baik. Karena kalau usia 15 tahun sudah balik, sholatnya belum rapi, nah itu di situ tanggung jawab, terutama ya orang tua. Karena masih tanggung jawab orang tua. Jadi sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Orang yang sakit masih diwajibkan sholat. Nggak bisa berdiri disuruh apa? Duduk. Nggak bisa duduk suruh apa? Berbaring. Kalau masih dia bisa bergerak, masih ada ingatan yang normal, dianjurkan masih apa? Sholat. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya berarti disolatkan, kan gitu ya. Kita dalam keadaan sibuk, bepergian, perjalanan, pulang kampung kan gitu ya, macet, sholat susah, boleh disuruh apa? Jamak takdim atau jamak takhir, dikosor. Nah ini yang dikatakan ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting. Nabi menerima ibadah sholat ini melalui Isra Mi'raj. Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah apa? Sholat sehari semalam itu 50 waktu. Bagaimana kalau kita sholat sehari semalam 50 waktu? Saya rasa kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, bekerja juga nggak bisa ya.
berusaha juga nggak bisa. Kenapa? Karena kita apa? Kita sehari semalam itu 50 waktu. Paling tidak kita baru sholat maghrib, setengah jam lagi apa? Sholat lagi. Baru sholat setengah jam lagi apa? Sholat lagi. Nah, tidak mampu kita. Karena umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang lemah. Kita nggak kuat, kita nggak mampu. Lain dengan para malaikat Nabi terdahulu, malah apa? Kalau disuruh sujud sampai hari kiamat, sujud terus. Ya, disuruh zikir, zikir terus sampai hari kiamat. Suruh mendoakan, berdoa terus. Karena malaikat itu memang berbeda dengan manusia. Dia tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu uang, tidak nerima sogokan kan gitu ya. Nggak ada dia mah. Nah, kali ini lagi pengadilannya, ayo sogok nih malaikat gitu. Atau saya ini jangan diambil dulu, tungguin apa 5 tahun lagi kan gitu ya. Nggak bisa. Kalau udah waktunya ya udah. Nah, itu yang namanya sholat itu sangat penting. Karena as-sholatu immaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Makanya jangan sampai kita apa? Mengaku Islam, mengaku beriman, tapi sholatnya tidak dikerjakan. Paling tidak sholat ini apa? Kita laksanakan yang 5 waktu. Karena kalau 50 waktu kita nggak nyanggup, akhirnya Nabi minta keringanan kepada Allah. Tinggal sehari semalam berapa? Tinggal 5 waktu. Nah, tinggal 5 waktu ini itu nggak bisa dikurangin lagi, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, inilah kewajiban yang 5 waktu ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik dari anak-anak kita, putra-putri kita ini harus kita biasakan. Ya, kita coba usahakan kalau sholatnya itu udah bagus, udah rapi, insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena dia udah terasa dalam dirinya itu meyakinkan kepada Allah. Coba kalau tidak sholat, bebas dia bergadang, dia ngapain, lagi malam minggu dia bergadang, nggak tidur kan gitu ya, nongkrong di apa kober gitu ya. Ntar pas jam 3 ngapa keluar, pas keluar jadi apa, tahu orang dah. Bagus kalau orang tuh nggak ngapa-ngapa. Kalau misalnya apa, meninggal, terbunuh, kalau timbang tangannya puntung itu masih nggak apa-apa, jamak ya. Ini kenapa? Ya sebab karena dia apa? Ya udah sholat tidak, apain enggak, maunya begadang. Nah, inilah yang perlu kita apain, kita hindari, terutama ya kita mari putra putri kita usahakan dari sejak dini, sejak kecil. Kalau udah usia agak lebih besar sedikit udah apa, melawan ya. Kadang-kadang udah bohong lagi kan gitu ya, disuruh kemana perginya. Nah, ini memang sekarang ini kita sesama orang tua itu apa, harus mengawasi betul-betul, terutama tentang ibadah. Kemudian juga kewajiban orang tua ini apa, mendidik akhlaknya. Karena kalau di sekolah memang pendidikan itu ada kurikulum, banyak kurikulumnya, ada 14 macam-macam. Tapi di rumah ini kita mengawasi ya ibadahnya, akhlaknya, akidah. Bagaimana akhlak anak-anak kita dari sejak dini kita latih. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah kebiasaan anak itu sehari-hari, sopan santun yang selalu diterapin dari mulai dini. Misalnya mau berangkat sekolah, biasakan apa, cium tangan sama orang tua, biasakan, itu udah akhlak yang baik. Kemudian juga bertemu kepada ada saudara, ada encing, paman siapa misalnya, cium tangan.
Itu dari cium tangan itu juga udah merupakan akhlak, budi pekertinya yang baik. Dengan cium tangan itu apa? Dia minta doa, orang tuanya juga doain. Ya nak, dia jadi anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang pandai, anak yang cerdas. Walaupun itu sekedar cium tangan, itu sudah mulai dididik. Kemudian juga sehari-hari dididik. Dia memakan, baca doa, usahakan dengan tangan kanan. Kemudian juga mentidur, baca doa. Buang air besar, baca doa. Habis istinja, habis cebok, baca doa. Berangkat ke sekolah juga baca doa. Kalau itu sudah ditanamkan akhlak yang baik, insya Allah ini nanti sudah terbiasa anak-anak kita. Ya kalau tidak dibiasakan, ya memang susah. Makin kesana makin berat. Nah, ini akhlak sehari-hari. Dan juga selalu kita niatkan di rumah selalu dengan akhlak yang baik. Apabila anak ini mengucapkan kata-kata yang kasar, orang tua harus bilangin cepat-cepat. Nggak boleh ucapan itu, kita berdosa. Itu ucapan kasar. Dia ribut dengan kawan-kawan, dengan temannya juga apa? Ya harus apa? Ya dikasih tahu. Sebab anak yang usia dini itu dipesan sama orang tua itu apa? Dengar. Sama guru juga dengar. Apa yang diucapkan itu selalu apa? Anak itu selalu apa? Ikuti. Nah inilah yang dikatakan apa? Akhlak. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada yang lebih besar. Kalau sama yang lebih besar ya harus hormati. Kepada yang lebih kecil pun harus disayangi. Nah ini dari usia-usia ini harus apa? Ini tarbiyatul bil bait. Jadi pendidikan dari rumah. Ya memang di tempat sekolah beda ada juga. Tapi kalau di rumahnya itu tidak dibiasakan, bentar dia apa? Udah terbiasa begitu susah. Ya. Akhirnya apa? Waktu sekolah juga dia berani bolos, dia berani terlambat, dia berani nggak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Coba kalau selalu terus dikontrol akhlaknya, insya Allah anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Kemudian juga ditanamkan akidah. Akidah ini apa? Keyakinan tentang mengenali kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi kalau anak-anak itu suka juga dia apa? Diajari tentang akidah, akhlak, insya Allah dia apa? Meresap. Apa buktinya adanya Allah? Ya semua yang ada di alam jagat raya ini adalah yang menciptakan Allah. Kebesarannya, Allah menciptakan langit dan bumi begitu luas, begitu besar. Langit tidak ada tiangnya tapi kokoh. Allah menciptakan buah-buahan, semua bermacam-macam buah-buahan. Satu macam itu banyak macamnya. Pisang macam-macam pisang namanya, rasanya beda. Mangga macam-macam buah mangga tapi beda, rasanya beda namanya. Dan semua itu apa? Kalau diajari yang begitu dia meresap. Wah iya ini semuanya apa? Dan juga kalau berbuat nakal itu apa? Mencuri, berbohong, apa? Kalau ini dari pendidikan tarbiyati, yaitu pendidikan di rumah, sudah mulai semuanya itu diajari, dilatih sambil apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang saleh, anak yang baik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Nah ini insya Allah tuh apa? Allah berikan kemudahan dalam rangka mendidik tarbiyatul walad, mendidik anak tentang akidah. Apalagi akidah itu kadang-kala apa? Dikenalkan rukun iman.
Rukun iman itu ada 6. Arkanul imani khamsatun. Rukun iman itu ada 6 ya. Jadi yang 6 itu yang pertama apa dikatakan? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita hanya Allah dan satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Tuhan itu ada satu, Allah yang maha kuasa. Nah ini mulai apa? Memang anak-anak usia gitu kadang-kadang kritis. Bagaimana, di mana kan gitu ya. Tapi kita mulai apa? Allah itu satu, Allah itu esa. Nah ini. Jadi beriman kepada Allah, Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala maujudun, ada. Adanya Allah itu buktinya semua yang ada ini apa? Ciptaannya. Kemudian juga beriman kepada malaikat, malaikat itu ada. Al malaikatun kasirun la ya'lamu adadahum ilallah. Semua malaikat itu kita tidak bisa mengetahui jumlahnya. Begitu banyak, beribu-ribu malaikat. Tapi yang kita dianjurkan kenal hanya malaikat berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Walamatul, Ars. Hanya itu. Dari situ juga ada tugas-tugasnya lagi. Nah ini adalah merupakan satu keimanan yang kokoh, yang kuat untuk pendidikan anak-anak kita. Makanya penting sekali pendidikan anak-anak ini. Dari usia dini itu memang sudah diberitahu, sudah diajari, baik di sekolah maupun di rumah. Tetapi kalau anak putra putri kita tidak mengenyam pendidikan agama, apa jadinya? Paling tidak satu saat kita kembali kepada Allah, anak ini tidak paham, tidak membacakan Al-Quran, tidak mendoakan dengan orang tua. Memang dia bekerja, barangkali bisa bekerja di tempat-tempat yang itu, tapi itu hanya untuk dirinya. Itu yang jadi masalahnya. Paling tidak kita apa? Silakan bekerja dimanapun, tapi anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Itu harapan apa? Harapan orang tua. Investasi kita saat kita kembali kepada Allah, tidak ada harapan yang mendoakan kita. Kayak sekarang di alam kubur nih, itu hari kiamat masih kita nggak tahu. Kalau masih beribu-ribu tahun, di alam kubur ini nunggu terus. Dalam kubur ini nunggu dan bantuan dan doa dari yang masih hidup. Kalau di dalam kubur, anak tidak mendoain orang tua. Orang tua padahal sangat membutuhkan. Nah, padahal kita memerlukan doa. Makanya di sini perlunya, mari anak-anak kita doakan biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Setelah dia soleh-soleha, mudah-mudahan dia dapat mendoakan kepada kedua orang tua. Kemudian juga jangan lupa ajarkan Al-Quran. Karena dari sekarang ini sudah jarang anak-anak kita ini yang kelihatan mau ngaji. Di mana aja ada pengajian, tolong. Karena semuanya itu berkaitan. Kata Nabi, alimu auladakum ala salasi hisolin. Hubi nabi hukum wa hubi ali baitihi wa tilawatil Quran. Tilawatil Quran ini dari sekarang. Ya usahakan anak-anak kita ini ya, yang masih usia-usia dini itu, usia-usia umur 10 tahun, 12 tahun. Kalau dia ngaji sebentar pun dia apa? Kenal Al-Quran, dia mau ngaji, senang sama Al-Quran. Insya Allah kalau dia udah senang sama Al-Quran, nanti harapan kita itu apa? Dia bisa mendoakan kepada orang tua. Maka mari kita doakan anak-anak kita dan juga anak yang akan dihitan, yaitu Akmal, yang insya Allah akan dihitan. Kita doakan ya semuanya agar besok di Hitan diberi kemudahan dan juga kesehatan, dan kelak juga nanti dalam belajarnya Allah berikan kemudahan dan kepahaman yang baik, dan juga menjadi anak yang soleh.
dapat berbakti kepada orang tua, kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah 1 kali. Semoga apa yang kita niatkan Allah berikan kemudahan, yaitu putra dari Sahibul Hajat. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajati binniyati ya Rabb. Akmal waladun salih ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sahiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kita ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada guru kita yang baru saja menyampaikan